Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu. Mazmur 115 ayat 1. Kami Gereja Baptis Indonesia Getsemani, TPW Amanat Agung Jakarta, bersama mitra kami, Heart Cry Missionary Society, menyelenggarakan seri pendalaman Alkitab mengenai gereja dengan judul Gereja Kristus, Cara Kristus. Bab 8. Tujuan gereja adalah kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan Yesus Kristus dan masing-masing orang yang percaya kepadanya telah dipanggil dari dunia ini untuk menjadi umat khusus, kepunyaan milik Allah, dan untuk melayani Allah seturut kehendaknya. Dengan kata lain, kita yang percaya kepadanya, yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, telah dipanggil keluar dan dipanggil kepada Dia dengan suatu tujuan yang sangat istimewa. Rasul Petrus menuliskannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Semakin kita memahami tujuan Allah bagi gereja dan menyesuaikan diri kita dengan tujuan itu, maka gereja kita akan semakin bermakna serta berbuah. Sebaliknya, semakin jauh kita menyimpang dari tujuan Allah, kita akan semakin hampa, tidak berbuah. Ini memang mengerikan untuk dibayangkan, tetapi kenyataannya gereja bisa saja melenceng begitu jauh dari kehendak Allah hingga alasan keberadaan gereja itu sendiri sudah lenyap dan tak lagi memiliki arti yang sejati di dunia ini. Secara praktis, ia bukan lagi sebuah gereja seperti yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. Peringatan tersebut seharusnya mendorong kita untuk semakin tekun mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab, dan menggerakkan hati kita untuk menyerahkan kehidupan dan gereja kita untuk tunduk pada perintah Alkitab. Ingatlah selalu bahwa kesalahan besar umat Allah di segala zaman ialah berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, seperti yang dinyatakan di dalam Ulangan pasal 12 ayat 8 dan Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6 dan pasal 21 ayat 25. Mempermuliakan Allah. Pada bab ini kita akan mengkaji 5 tujuan utama gereja yang dinyatakan dalam kitab suci, yaitu Alkitab. Yang pertama, mempermuliakan Allah. Yang kedua, mengasihi Allah. Yang ketiga, membangun orang percaya. Keempat, memberitakan Injil kepada dunia. Dan yang kelima, mengekang kejahatan. Kita akan mengawali dengan satu tujuan utama yang merupakan dasar dan konteks bagi semua tujuan lainnya, yakni kemuliaan Allah. Dalam Perjanjian Lama, kata kemuliaan berasal dari bahasa Yunani kabot, yang secara harfiah artinya bobot, tetapi secara konotatif bermakna keagungan, semarak, keluhuran, keunggulan, dan keindahan. Dalam Perjanjian Baru, kata Yunani doxa
dipakai untuk mengungkapkan konsep serupa. Jadi kemuliaan Allah berarti keagungan, keluhuran, semarak, dan keindahan Allah, pribadinya maupun sifat-sifatnya atau atributnya. Alkitab sering mengatakan bahwa Allah Tritunggal memuliakan dirinya atau bertindak bagi kemuliaannya. Maksudnya adalah Allah bekerja di dalam dunia sedemikian rupa sehingga mengungkapkan kegenapan atributnya atau sifat-sifatnya kepada manusia dan malaikat supaya mereka meninggikan Allah dan menyembahnya sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang hidup, yang benar, dan maha mulia. Mungkin hal ini terdengar aneh atau egois, namun sesungguhnya itu merupakan salah satu penyataan kebaikan Allah. Allah begitu dahsyat dan tak terbatas, sehingga karunia terbesar yang dapat diberikannya kepada para malaikat dan umat manusia ialah penyataan kemuliaannya. Wahyu ini mendatangkan sukacita dan kepuasan terbesar bagi mereka, dan dampaknya mereka akan menundukkan diri untuk menghormati Tuhan dan memberikan puji-pujian yang layak baginya. Berdasarkan Alkitab, pewahyuan kemuliaan Allah yang paling besar terdapat dalam Injil Yesus Kristus dan keselamatan umatnya. Karena itu jemaat harus mempermuliakan atau menghormati Tuhan dengan merenungkan pribadi serta karyanya. Bertumbuh dalam kekaguman akan nilainya yang tak terbatas dan hidup berkenan kepadanya. Caranya antara lain dengan mempersembahkan ibadah yang tulus kepadanya, menjalankan ketaatan, dan memberitakan kemuliaan kepada semua orang. Memberitakan kemuliaan Allah Tritunggal kepada semua orang. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pertanyaan dan jawaban. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, berdasarkan pengantar di atas, menurut Anda, apa itu kemuliaan Allah? Bagaimana Allah mempermuliakan diri? Bagaimana hal itu menunjukkan kebaikan? Bagaimana jemaat mempermuliakan Allah Tritunggal?